Oke, clear. Tolong buka jalan ya. Tolong buka jalan ya. Biasaan Pak, jangan Pak, biasaan Pak. Terima kasih Pak. Bisa ya? Bisa nih. Buat ya? Kita tenang, 17 lagi. Tentu kami ini merupakan tentunya persiapannya ini dari pihak penjagaan, tentunya kita melihat animo dari masyarakat juga banyaknya masyarakat itu penjagaan tentu koordinasi hasil proses kami dengan pihak pengadilan. Nggak ada yang sempurna sih, hidup tuh nggak ada yang sempurna. Aku selalu menekankan dengan teman-temanku kayak cowok tuh nggak ada yang sempurna, hidup nggak ada yang sempurna. Tapi sebenarnya yang bikin sempurna itu adalah kita sendiri gitu. Misalnya punya pacar yang seperti ini, bisa nggak terima gitu. Kalau misalnya bisa terima, ya udah hubungan kita jadi sempurna karena kita bisa terima semua kekurangannya dia. Nggak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna pacaran sama malaikat, iya nggak sih? Karena aku selalu suka sama laki-laki yang punya impian, laki-laki yang punya usaha sendiri ya, bukan karena dari orang tua atau apa gitu. Nggak usah anaknya siapa-siapa deh gitu ya, maksudnya anaknya siapa-siapa ya enak banget ya, puji Tuhan dapat anak siapa-siapa, dapat apa-apa, tapi aku lebih menghargai laki-laki yang berusaha sendiri nih, pengusaha nih, yang berusaha sendiri, punya karir sendiri, yang bangun sendiri gitu. Jadi semangatnya itu loh, aku pengen dapat orang yang sama kayak aku, semangat untuk cari uang, punya impian gitu, kerja keras dan positif. Kemudian dilakukan pembangunan dengan menggunakan rekening khusus yang dibuka oleh Adimunis yang sumber dananya sebagian besar berasal dari PT Kuantum Sekalian Exchange dan PT Refine Bank Adim. 3. Pembelian satu bidang tanah dan atau bangunan yang beralamat di komplek perumahan Green Garden Blok N5 Kaving nomor 25 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Medan, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tahun 2021 atas nama Harvey Muiz. Yaitu satu unit mobil Velfire 2.5G dengan nomor polisi B510 OK tahun perolehan 2020. 2. Satu unit mobil Lexus RX 300 dengan nomor polisi B51 IOK tahun perolehan 2021. 3. Satu unit mobil Porsche 911 Speedstar tanpa nomor polisi tahun perolehan 2020. 4. Satu unit mobil Ferrari 456 458 spesial dengan nomor polisi B2 MKL tahun perolehan 2021. B. PT Jaswin 3 Perkasa, satu unit mobil Mercedes-Benz dengan nomor polisi B1 RPL tahun perolehan 2023. C. Gusti Ari Ibrahim Siregar mentransfer sejumlah uang ke saudara-saudaranya sebagai hadiah akan antara lain Mira Muiz sebesar 200 juta dan Kartika Dewi sebesar 200 juta. 10. Mentransfer rekening atas nama Latif Purnama Sari selaku asisten pribadi Sandra Dewi yang baru dibuka pada tahun 2021. Selanjutnya rekening tersebut dikendalikan oleh Sandra Dewi untuk kebutuhan pribadi Sandra Dewi dan Harvey Muiz. 11. Mentransfer rekening Sandra Dewi untuk keperluan pribadi Sandra Dewi antara lain: 1. Pembayaran cicilan dan pelunasan rumah yang
berada di Paku Buwono House tahun RT 3 RW 1 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atas nama Sandra Dewi. 2. Bangunan di atas tanah Blok J 3 Jalan Raja Pirit Permata Regensi atas nama Kartika Dewi, Blok J 5 dan J 7 atas nama Sandra Dewi, dan Blok J 9 atas nama Raymond Gunawan. 3. Pembelian tas branded antara lain: 1 unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli model mini luggage bahan monogram kanvas warna coklat. 2. 1 unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli model Dauphin backpack bahan monogram kanvas warna coklat. 3. 1 unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli model Moon bahan karet sneaker warna putih. 9. 1 unit tas Hermes diidentifikasi asli model Lindy 20 Stan Y 2020 bahan turbo liter warna jingga. 10. 1 unit tas Hermes identifikasi asli model Lindy 20 Stan U 2022 bahan lainnya warna biru. 11. 1 unit tas Hermes identifikasi asli model Micro Picotin Lock 14 Lucky Resistant U 2022 bahan Swift liter warna pink. 12. 1 unit tas Hermes identifikasi asli model Picotin Lock 18 Pocket Stand U 2022 bahan kanvas dan Swift liter warna kuning George Citron. Pada hari ini telah dijadwalkan kami bacakan penuntut umum telah membacakan dakwaan terdakwa Julius yang bersangkutan adalah didakwa dengan pasal primer yaitu pasal 2 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tipikor, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kemudian juga kami kumulatifkan dengan dakwaan TPPU pasal 3 Undang-Undang TPPU dan pasal 4 atau subsidiarnya pasal 4. Kita kan dari pertama kita sama-sama bukan yang tidak bekerja, kita sama-sama punya karir. Dia bangun karir sendiri, aku juga bangun karir sendiri. Kita masing-masing punya pekerjaan yang beda. Dan kita tahu nih sebelum pacaran pun kita udah punya pekerjaan gitu. Jadi pas menikah pun kita bilang, aku bilang aku nggak bisa nggak kerja, tapi kalau misalnya udah punya anak, aku pasti lebih prioritasin anak sama keluarga. Satu perhiasan ya. Iya. Di awal iya. Langsung pembelian perhiasan antara lain sepasang anting ditaksir emas 19 karat dengan berat 9,37 gram sampai dengan 141 sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,41 gram bermatakan 10 butir bukan berlian. 12. Menyimpan sejumlah uang dan logam mulia menggunakan safe deposit box SDB di Bank CIMB ini atas nama Sandra Dewi menyimpan satu uang asing sejumlah kurang lebih 400.000 US dollar. 2. Satu buah IPS Gold bar dengan berat 3 gram fine gold 99,9 BO 35118. 3. Satu buah logam mulia fine gold 100 gram dengan nomor A 690571161. 4. Satu buah logam mulia bar dengan berat 100 gram dengan nomor GBN 0645. Satu buah logam mulia gold bar yang berada dalam box berwarna merah dengan berat 88 gram dengan nomor DOG 88048. Yang akan menyampaikan siapa? Terdakwa atau penasihat hukumnya? Izin yang mulia, saya sudah menerima teman-temannya. Saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Coba yang keras, agak keras sedikit. Iya, yang keras sedikit. Jadi saya mengerti dakwaannya. Enggak ada suara dari luar. Lanjut saja. Sudah fokus. Saya ulangi lagi yang mulia. Saya mengerti tentang dakwaannya. Saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap bukti. Tidak mengajukan eksepsi. Iya, tidak mengajukan eksepsi. Itu ya. Kita akan sidangkan seminggu 2 kali ya. Saya tanyakan apakah siap setelah ini atau kamu depan kita mau ini.
agak lambat apa ya? Baru disidangkan sekarang. Oh, ya ini karena banyaknya, karena cukup banyaklah perkara ini terdakwanya, tentu kami perlu waktu lah untuk proses pemeriksaannya, bahkan penetapan tersangka dan proses penyidikannya kan juga tidak benar, maka kami pun juga perlu waktu untuk mengusut dakwaan dan proses pelimpahannya agar tentu tidak bisa secara sama. Sidang hari ini itu menurut saya sebagai praktisi hukum, saya menganggap jauh dari ekspektasi. Karena kenapa? Di awalan itu kan yang harusnya dimulai persidangan itu terkait daripada yang diduga 300 triliun. Namun untuk Harvey Muiz sendiri hanya 435 miliar. Di mana juga dari barang-barang yang disita dari Harvey Muiz itu kalau memang dikembalikan kepada kerugian negara dari 435 miliar itu tidak sesuai. Nggak ada yang sempurna sih, hidup ini pasti ada kendala-kendala. Cuma aku orangnya positif gitu. Walaupun ada masalah ya udahlah, jangan lama-lama harus. Misalnya aku hari ini nangis, sedih gitu. Besok aku udah biasa lagi. Aku sedih itu paling cuma sehari lah. Terus besok aku harus happy lagi karena kalau sedih terus kelamaan kita yang rugi. Hidup itu cuma sekali loh. Kita nggak bisa rewind, ngulang-ngulang, nggak bisa. Jadi pakai sebaik-baiknya gitu. Semua orang punya masalah, ya tinggal gimana kita ngadepinnya aja gitu. Jadi, nah kebetulan untungnya suami aku tuh dapat rezeki nikah, itu kerja. Kan dia kerjanya tadinya 1, sekarang 2 nih, banyak nih. Jadi dia tuh sering keluar kota, jadi Selasa sampai Jumat dia keluar kota kerja. Aduh aku bilang enak banget. Semua salah bibi ya. Telepon Bang Bapak. Seperti tadi lagi ya. Biar enak. Saya itu mungkin ditanyakan ke penasihat hukum ya. Betul, memang ada 88 kalau nggak salah yang sementara disita sementara ya oleh tim penyidik. Itu memang barang milik Ibu SD. Yang mana barang-barang tersebut telah diklarifikasi ya, telah dipanggil endorse pemilik barang tersebut yang memberikan kepada Ibu SD. Harusnya barang tersebut tidak disita karena itu sudah jelas perolehan barang tersebut didapat dengan jelas bukan dari hasil atau bukan dari pemberian dari Pak HM. Tapi saya nggak tahu kenapa itu pun ikut disita oleh pihak penyidik. 88 memang endorse, pemberian dari endorse ya. Dan semuanya sudah dipanggil, sudah diklarifikasi, sudah diperiksa di Kejaksaan Agung. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada surat untuk disita sementara. Awalnya memang Bu SD keberatan banget ya, karena barang-barang tersebut didapat dari hasil keringatnya sendiri ya, tidak ada kaitan sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pak HM. Nah itulah yang membuat Ibu SD keberatan, tapi beliau karena sangat kooperatif ya, setiap ada apapun yang dilakukan, ada pengurusan dari Kejagung, beliau sangat kooperatif terkait beliau katakan sudah Prof, nggak apa-apa, saya ikhlas ya, nanti kita buktikan di pengadilan saja apakah itu benar hasil dari pemberian dari HM atau memang yang dapatkan dari keringatnya sendiri. Kalau pernyataan seorang pengacara itu kan selalu melindungi daripada hak atau kepentingan kliennya. Namun ini sekarang bagaimana jaksa itu secara piawai itu bisa membuktikan dakwaannya. Jangan dakwaannya itu malah membuat ibaratnya baut dengan mur itu ternyata lemah dalam hal dakwaan pembuktian dalam persidangan. Itu terbukti karena untuk seorang Harvey Muiz, jaksa harus menghadirkan 168 saksi, itu patut kita pertanyakan. Apakah untuk mengungkap dana 435 miliar aliran yang diterima oleh Harvey Muiz dari korupsi timah harus mencari saksi sebanyak 163 orang.
itu mempertanyakan. Ya kalau kita nabung juga kita bisa beli gitu. Kalau misalnya kita punya pekerjaan, nabung, disisihkan kita bisa beli. Jadi saya pengen, semakin saya dewasa, semakin saya mengerti apa yang saya keluarkan, saya pengen itu jadi investasi. Jadi kalau misalnya mungkin tas, sepatu rusak ya udah dijual juga harganya juga udah nggak berharga gitu. Tapi kalau misalnya perhiasan itu bisa kita keep. Aku kan pengen sebisanya lah, semampu aku untuk ngasih anak-anakku nih yang terbaik, ngasih yang lebih baik daripada aku zaman dulunya gitu, sekolah lebih baik, kehidupan lebih baik gitu. Kalau aku orangnya tuh sangat bisa diajak kompromi gitu. Oh dia kelemahannya apa, selagi aku masih bisa terima ya udah dijalanin. Tapi kalau udah nggak bisa, udah nggak happy ya aku nggak terusin gitu. Ancaman pidana sesuai dengan di Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan pasal 3 ancamannya seperti itu. Kalau memang itu sudah masuk di dalam dakwaan, kita berharap hakim ataupun jaksa harus berani menetapkan Sandra Dewi itu sebagai pasal 55-nya, yaitu terkait menikmati dari hasil korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Dan memang itu sudah terbukti dari barang-barang yang disita dari pihak kejaksaan berupa harta benda milik Sandra Dewi yang berbentuk tas bermerek kalau tidak salah. Ya, 88 tas bermerek. Dari awal saya sudah mintakan pihak kejaksaan itu kalau terhadap Sandra Dewi sendiri, karena itu notabene sebagai istri dan pasti dia mengetahui apa pekerjaan daripada suami, asal usul dananya. Dari hari pertama harusnya setelah penetapan Harvey Muiz suaminya Sandra Dewi, mestinya kelanjutannya adalah Sandra Dewi itu sendiri karena menikmati hasil. Di mana kita bisa membuktikan, terbukti ada 88 tas bermerek diambil atau disita dari Sandra Dewi. Dengan disitanya barang-barang milik Sandra Dewi itu menyatakan clear and clean, jaksa meyakini bahwa Sandra Dewi bisa disangkakan turut menikmati daripada hasil dana korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Kalau terkait menikmati mungkin nggak tinggi, tapi minimal kan 5 tahun lumayan untuk seorang Sandra Dewi.